Oke, selamat sore. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang PSO, di mana sebelumnya sudah kita pelajari konsep dasar PSO yang bekerja menggunakan konsep communication dan learning, di mana masing-masing partikel itu akan saling berkomunikasi melalui yang namanya adalah social component dan cognitive component. Jadi updating dari masing-masing partikel itu berdasarkan velocity-nya. Velocity update itu didapatkan dari inertial term, cognitive component, dan social component. Cognitive component ini adalah sering disebut dengan personal base, dan social component ini adalah global base. Nah, di mana R1 dan R2 ini adalah randoms yang berentang dari 0 sampai dengan 1, sedangkan C1 dan C2 itu adalah suatu konstanta. Maka setiap partikel akan diupdate berdasarkan velocity yang diberikan. Nah, namun pada tahun 2002 maka Clark and Kennedy itu mengusulkan atau menetapkan suatu konstanta C1 dan C2 itu tidak lain adalah ini, yaitu X dikali dengan C1, X dan C2, di mana C1, C2 itu sudah besar dari 4. Nah, dalam hal ini kalau K-nya ditetapkan 1, maka C1 adalah ini, C2 adalah ini, maka W-nya sama dengan ini dihitung. Dari itu menggunakan persamaan ini. Nah, ini kemarin sudah kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kita sebut dengan optimum seperti ini, yaitu mencari suatu variabel X1, X2, X3, X4, dan Xn itu yang memenuhi agar X1 ditambah 2 kali X2 ditambah 3 kali X3 ditambah 4 kali X4 ditambah 5 kali X5 itu sama dengan 60. Jadi persoalan yang ingin diselesaikan di sini, kalau saya misalkan Z itu sama dengan X1 ditambah 2 kali X2 ditambah 3 kali X3 ditambah 4 kali X4 ditambah 5 kali X5 itu sama dengan 60. Jadi di sini kita mencari variabel X1, X2, X3, X4 yang memenuhi kriteria. Maka fungsi optimumnya itu karena sama dengan 60, maka ini dikurangi 60 sama dengan 0. Jadi kita cari nilai yang menyebabkan X1, X2, dan seterusnya sampai X5 sedemikian sehingga dikali-kalikan itu sama dengan 60. Nah, kemudian ini sama dengan contoh ketika kita terapkan pada genetic algorithm, dan genetic algorithm telah berhasil juga menyelesaikan persoalan itu. Maka sekarang PSO-nya kita uji dengan nilai C kappa sama dengan 1, V1 2,5, V-nya 2,5 dengan V1 plus V2, kemudian C-nya adalah 2 kali ini. Nah, ini adalah W-nya itu jadi sama dengan C, kemudian C1 ini adalah C kali V1, C2 nya adalah C kali V2. Ini adalah tetapan yang terbaru. Nah, jika parameter errornya kita kasih maksimum adalah per 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah per 1 juta. Maka kita running PSO ini untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kita dapat di iterasi ke-6. Iterasi ke-6 kita dapatkan nilai 5, 5, 5, 0, 5 itu sama dengan 0. Jadi kalau ini kita kalikan, coba kita kalikan, apakah benar sama dengan 60? Karena rumusnya adalah X1 ini adalah positionnya adalah best solution. Saya misalkan saja dulu bahwa X itu sama dengan best solution dot position. Nah, ada salah position. Nah, itu maka sekarang Z karena persamaan optimumnya itu, maka ini Z itu adalah X tambah 1 ditambah 2 kali X tambah 2 ditambah 3
X dalam kurung ditambah 5 kali X kurung 5 ini itu sama dengan 60, jadi sesuai. Nah, ini bisa kita coba berulang kali. Kita coba saja lagi apakah selalu hasilnya sama. Belum tentu, kali kita coba ini. Nah, itu diterasi ke 6 juga, dapatnya beda. Kalau kita jalankan lagi dengan tadi bahwa Z sama dengan ini, kemudian saya jalankan ini harusnya 60, besar 60. Jadi kesimpulannya adalah bahwa PSO yang kita jelaskan kemarin itu sudah berhasil menyelesaikan persoalan optimum untuk fungsi sederhana. Nah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana PSO itu kita gunakan untuk menyelesaikan neural network sederhana yang disebut dengan perseptron. Nah, sebelum masuk ke situ, maka saya perlu menjelaskan apa itu perseptron. Oke. Nah, perseptron adalah salah satu neural network paling sederhana Nah, kalau kita berbicara perseptron atau ANN, N jenis perseptron, ini merupakan satu ANN dengan bentuk arsitektur seperti ini. Saya misalkan punya neuron, kemudian ini ada, saya kasih warna merah neuron, itu garis hubungnya ke sana. Kemudian yang biru di depan ini adalah inputnya X1, ini X2. Kemudian biasanya ini punya bias, namanya bias, itu ini disebut dengan X0. Nah, masing-masing koneksi ini punya W, ini W0, ini W1, ini W2, dan di sini ada Y. Y sebagai keluaran. Nah, elemen yang ini, kalau saya misalkan saya kasih tanda hitam, elemen yang ini yang bersambungan dengan input ini disebut dengan neuron input. Neuron input atau sering disebut dengan fase. Neuron input bersifat fase. Sedangkan yang ini itu disebut dengan neuron aktif atau output. Neuron output, kasih aja output atau dalam kurung aktif. Nah, yang dimaksud dengan aktif di sini itu adalah yang dimaksud dengan aktif, neuron aktif itu tidak lain, dia punya 3 fungsi. Artinya dia punya sigma, kemudian dia punya F fungsi aktivasi, kemudian dia punya Y output. Nah, ini adalah inputnya, ini outputnya itu sendiri adalah Y. Maka di sini dari ketiga komponen itu, maka sum atau sigma itu sering disebut dengan sum, itu tidak lain adalah sama dengan, karena tadi ada W0 ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Kita lihat bentuknya di atas. Maka di sini ada sum, yang merah ini karena ada sum, maka W0 kali X0, dan X0 di sini itu sering disebut dengan B, ini sama dengan 1.
maka sumnya adalah W0 dikali X0 ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 dan X tertentu, maka bentuknya jadinya gini. Sum sama dengan W0 kali ditambah W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Kemudian F ini adalah aktivasi atau fungsi aktivasi yang bernilai, yang punya luaran itu sama dengan ini. Dia dua kondisi. Satu, jika sum, kalau kita misalkan ini sumnya lebih besar sama dengan 0 untuk yang lainnya. Nah, jadi di sini F di sini saya sedikit berubah, itu F di sini adalah sebagai F di sini adalah sebagai fungsi sum, ya, F sum. Oke, dan Y itu sama dengan F sum, sama dengan F sum. Nah, itu maka karena neuron perseptron tadi yang bentuknya adalah sederhana seperti di atas ini, itu ada X1, X2 kita tahu, X0 kita tahu selalu di set 1, Y targetnya kita tahu, maka W-nya itu diupdate, maka yang ingin dicari adalah W, maka dalam perseptron maka W atau weights itu dicari dengan algoritma tertentu. Nah, umumnya W update itu menggunakan secara general W diupdate dengan delta rho, yang rumusnya adalah W dalam kurung T itu sama dengan T plus 1 itu sama dengan WI dalam kurung T ditambah delta WI, di mana delta WI itu sama dengan delta dikali D dikali XIT, nah, dimana masing-masing ini eta ini sama dengan bending rate, kemudian D itu adalah error yang disebut dengan T dikurangi Y, karena output neuron dari Y, sedangkan T yang di depan itu yang kita ketahui, sedangkan X, I, T itu adalah input ke I. Nah, ini konsep neuron ini yang akan kita, jadi di sini kalau rumusnya delta rule itu menyesuaikan WI itu dengan ini, rumus ini. Nah, saya contohkan saja satu step proses menentukan W dengan perseptron. Misalkan saya kasih input gini, X1, X2, T. Nah, ini logika 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. T-nya adalah
T-nya adalah 0, T-nya adalah 0, 0, 0, 1. Coba. Nah, dari sini, maka langkah pertama dari proses menentukan W itu adalah inisialisasi. Langkah pertama, inisialisasi. Apa sih yang inisialisasi? Kalau kita lihat dari update, rumus update, berarti ada neta, ada W awal, ini WT ini adalah W awal, dan kita ingin adut menjadi WT-1 ke W awal, kemudian XIT sudah diketahui, D-nya belum, maka yang kita set adalah W awal. Maka W itu W0, disebut dengan W0, kita set itu sama dengan sangat kecil. Ini saya tetapkan saja 0, 0, 0. Ada 3. Kemudian netanya saya set 0,1. Itu, maka sekarang kita tentukan W dengan proses training. Langkah kedua adalah training. Itu sering disebut dengan training. Di sini training berarti W-nya akan diupdate. Maka yang pertama ketika T-nya 0, T 0, T sama dengan 0, maka X1-nya itu sama dengan 0. Yang data ke 0, X2-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Dari situ kita update. Kita edit bahwa kita hitung dulu, karena kalau kita lihat di atas, karena output itu pasti punya 3 komponen, sum, bukti aktivasi, dan output. Maka sumnya kita hitung dulu. Sum itu sama dengan, ingat rumusnya tadi adalah W0 ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Nah, ini sama dengan, kita lihat W0-nya 0, jadi di atas diinisialisasinya adalah 0. Itu sekarang kita ganti 0, ditambah 0 dikali X1 juga 0, ditambah 0 kali 0, maka sama dengan 0. Tapi kita lihat sekarang Y sebagai fungsi fsum. Fsum-nya itu fungsinya adalah di atas tadi ditentukan ini. Fungsi aktivasinya ini step function. Ini sama step function jika sum besar sama dengan 0 sama dengan 1, jika 0 sama dengan yang lainnya. Maka kita pakai rule itu untuk menentukan output keluaran. Itu caranya bahwa Y itu sama dengan F dalam kurung sum. Maka ini karena F dalam kurung 0 lebih besar sama dengan 0, ini sama dengan 1. Sekarang yang berikutnya kita hitung D. D itu adalah error yang didistribusi dengan T dikurangi Y. T-nya tadi di atas adalah 0. T-nya adalah ini 0. Maka kita dapat bukan T-nya itu 0, tapi T yang di sini ya. Salah sedikit, saya definisikan agak berbeda mungkin. Ini adalah IT. IT, saya kasih IT. T0 itu maksudnya adalah ini. Saya kasih garis bawah. Maka errornya akan jadi adalah 0 minus 1 sama dengan minus 1. Nah, sekarang W kita update. Berikutnya adalah setelah hitung sum itu, kemudian sekarang update W. Nah, sekarang update W. Pertama W0 kita update. W0 T1. T plus 1 itu adalah 1 sama dengan W0 di titik 0 ditambah W1 di titik 0 ditambah ditambah delta
W0. Nah, delta W0 itu sendiri sama dengan delta kali D kali X00. X00 itu adalah biasnya. Nah, sama dengan 1. Ini karena X00, karena X0 itu selalu sama dengan 1. Ini ya, saya kasih warna merah di depan tadi, di definisi tadi. Ini itu selalu sama dengan 1 bias ya, kan ini jadi rumusnya jadi meta kali D saja, sama dengan 0,1 dikali minus 1 sama dengan minus 0,1. Maka jadi W01 itu sama dengan 0 ditambah minus 0,1 sama dengan minus 0,1. Nah, kita dapat ini. Berikutnya kita update lagi W1. W1 dalam kurung 1 itu sama dengan W1 dalam kurung 0 ditambah delta W1. Maka delta W1 itu tidak lain adalah meta dikali D dikali X1 dalam kurung 0. Tadi X1 nya ini sama dengan X1 nya sudah kita definisikan tadi sama dengan ini 0, X2 nya kita rumus itu. Oke. Maka sekarang kita dapatkan ini sama dengan 0,1, D nya min 1 dikali 0 sama dengan 0. Maka W1 dalam kurung 1 itu sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, maka W2 dalam kurung 1 itu sama dengan W2 dalam kurung 0 ditambah delta W2. Karena X2 nya sama dengan 0, delta W2 itu sama dengan meta kali D kali X2 dalam kurung 0. Nah, ini kita tahu ini tadi di atas sama dengan ini di atas, ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berapapun ini pasti sama dengan 0. Nah, karena itu maka W2 dalam kurung 1 itu sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi sekarang W nya sudah kita dapat, W barunya atau W update dan mendapat W baru itu sama dengan ini W01 ditambah W11 W2 saja bukan ditambah dijajar ya, atau ini jadi minus 0,1 ini 0 ini 0. Itu baru dapat W untuk IT sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk IT sama dengan 1. Jadi IT sama dengan 1 itu adalah X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 1, D nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita tunggu dulu samnya. Sam sama dengan, dari ini W nya sekarang ini jadinya, yaitu minus 0,1 ditambah 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 sama dengan minus 0,1 ditambah 0 ditambah 0 minus 0,1. Kemudian samnya Y nya itu sama dengan F dalam kurung sum. Maka ada tadi F sum itu adalah yang lebih besar sama dengan 0 sama dengan 1, yang sisanya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian hitung D nya, caranya sama, D nya sama dengan T dikurangi Y. Ini sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0.
Maka karena D-nya 0, karena semua rumus update-nya mengandung D, maka semestinya W-nya itu sama dengan W sebelumnya. Jadi W, maka di sini adalah W0 dalam kurung IT kedua itu sama dengan W0 dalam kurung 1 ditambah delta W0. Delta W0 mengandung delta sebelumnya bahwa delta WI itu sama dengan neta kali D kali XI dengan kurung T. Jadi kalau ini sama dengan 0, maka ini pasti selalu sama dengan 0. Maka dari itu W02 ini sama dengan minus 0,1 tambah 0 sama dengan minus 0,1. Dengan cara yang sama, W12 itu sama dengan W11 ditambah delta W1 karena di 0, maka ini sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan W22 itu sama dengan W21 ditambah delta W2 karena ini selalu sama dengan 0 sama dengan atas. Ini jadinya adalah 0 ditambah 0. Jadi W barunya, W sekarang itu sama dengan W sebelumnya, yaitu minus 0,100. Demikian seterusnya hingga sampai ke IT sama dengan 4, itu baru sebut satu evox. Nah, itu dihitung terus secara berulang hingga semua jumlah errornya itu 0. Maka kalau disimulasikan, kita lihat simulasi di sini. Kalau disimulasikan, saya punya ini mungkin, nah ini perseptron itu seperti ini. Nah ini kalau disimulasikan dengan bahasa Python itu, maka bisa saya tunjukkan begini. Nah di sini ketika inputnya pertama adalah running rate-nya di set itu, dan weights inisialnya diinisiasi 000. Kemudian epoch 1 data ke 1 masuk yaitu 00, D-nya sama dengan 0, weights-nya adalah 00 awalnya. Kemudian kita hitung sigma-nya 0, YF sigma itu sama dengan 1, errornya atau D-nya min 1. Maka W-nya diupdate dapat min 1000. Maka update weights itu adalah min 1000, sama dengan sebelumnya yang kita hitung ya. Update, kemudian data kedua masuk atau IT2 masuk, jadi 01, T-nya 0, ini sekian, maka di sini errornya 0. Karena errornya 0 pasti W-nya sama dengan yang ini. Jadi W yang ini itu sama dengan W yang di sini. Itu sama karena plus 0-nya ya, plus delta W yang bergantung pada data sama dengan 0, pasti delta W-nya pasti selalu 0. Kemudian data ketiga masuk terus 10, D-nya 0, weights-nya min 1, 000. Kemudian kita hitung sigma-nya minus 0,1, ya sigma-nya adalah 00, error D-nya 0. Ini diupdate lagi dapat sama karena D-nya 0 sama. Kemudian ketika data ke 3, 10 sama, data keempat masuk sekarang 11, T-nya 1, nah ini baru berubah karena errornya 1. Ketika errornya 1 dia akan diupdate, kalau tidak 1 nggak diupdate. Nah itu ketika errornya tidak sama dengan 0 maka diupdate, ketika sama dengan 0 tidak diupdate. Maka ini dihitung errornya adalah 1, sigmanya sekian, 0, 1, maka sekarang diupdate, maka W0 nya jadi 0, W1 nya jadi 0,1 seterusnya. Maka dapat di epoch pertama itu baru epoch sama dapatnya W nya sekian dengan error 2. Kenapa errornya 2? Error di sini 1 dikuadratkan jadi 1, ditambah error yang di atas juga 1, min 1 pertama, kuadratkan dijumlahkan maka jadi 2.
Nah, ini proses yang di epox pertama diulang-ulang sampai errornya sama dengan 0. Ini terusnya sampai terusnya kita simulasikan, kita dapat di epox kedua errornya masih 3. Jadi diulang lagi sampai errornya sama dengan 0. Kalau kita ulang seterusnya, itu maka di ini contohnya ini, maka di epox keempat kita sudah mendapatkan errornya 0. Nah, karena errornya 0, maka kesimpulannya adalah trainingnya selesai. Maka ketika diuji dengan data input 00 keluaran 0, ini 00T targetnya, 00, 010, 100, 111. Expectednya atau T-nya 0, hasilnya adalah pengenalannya atau prediksinya 0, benar. Diharapkan 0, ini yang kedua 0, keluarannya adalah 0, betul. Expectednya 0, keluarannya 0. Kemudian expectednya 1, keluarannya 1. Nah, algoritma itu yang akan kita selesaikan, proses itu kita coba selesaikan dengan PSO. Kira-kira gimana caranya gitu. Maka kalau ingin diselesaikan dengan PSO, itu bisa kita selesaikan dengan seperti ini. Kita tinggal membuat sebuah model yang tadi adalah seperti ini. Jadi modelnya serubah menjadi warna merah. Misalkan adalah modelnya perseptronnya seperti itu, seperti ini. Ini adalah Y-nya, ini ke sana ada itu ya. Ini adalah X1, ini X2, ini W1, ini W2, ini bias, ini W0, ini X0 atau W selalu di set 1. Maka di sini ini adalah Y. Maka ada langkah ke sini namanya langkah forwards. Langkah forward sini ke sana dari X ditransfer menjadi Y, ini disebut forward atau sering disebut dengan predict. Nah, itu predict. Kemudian W dalam konteks ini W ini yang tadi diupdate dengan delta rule, sekarang diupdate dengan PSO. Jadi PSO yang akan mengupdate masing-masing W0, W1 dan W2. Yaitu berarti kita membuat 3 partikel W0, W1 dan W2. Masing-masing partikel itu punya personal base, kemudian punya global base. Personal base dan cost diri sendiri dan personal cost base-nya itu ya. Kemudian maka update dengan PSO, dalam pengupdateannya tentu akan memperhatikan luaran ya. PSO dengan memperhatikan luaran dalam hal ini bahwa prediksi error D-nya itu harus sama dengan 0. Maka kita buat fungsi di prediksi itu sedemikian sehingga ada keluarannya sama dengan 0. Maka nanti flowchartnya menjadi sederhana saja. Flowchartnya saya bilang ini misalkan start ya. Taruh di sini start. Kemudian kita masuk ke proses inisialisasi. Yang meliputi neta, biasanya di set 0,1, kemudian Q. Ini adalah random, biasanya random, tapi bisa kecil-kecil. W di sini biasanya random. Kemudian berikutnya kita evaluasi atau hitung error atau D. Kemudian setelah error dihitung, baru kita
W dengan PSO itu. Setelah itu kita uji apakah ini errornya sama dengan D ya, D gitu. Apakah D lebih besar dari 0? Tanda tanya. Kalau iya, yes, ini akan balik ke atas, balik ke sini. Tuh. Jadi dapat W barunya diupdate lagi. Dan keluarannya kalau 0, output W, dan terakhir I sama dengan sim atau net, simulasi net, simulasi net. Terakhir M. Nah, kira-kira itu algoritmanya. Terlalu simpel. Nah, itu kira-kira itu algoritmanya seperti itu. Bisa kecilkan lagi. Oke, itu algoritmanya, nggak yang simpel. Maka ini akan kita coba simulasikan dengan Octave. Coba kita simulasikan dengan Octave. Sekarang kita simulasikan dengan Octave. Yaitu saya buka Octave. Maka langkah pertama yang harus kita bikin, karena kita lihat dari algoritma yang tadi di sini, itu adalah saya mau bikin error, hitung error. Netanya di set, nanti netanya di set di fungsi main. Kita hitung error atau fungsi optimumnya. Anda lihat di PSO kemarin, maka di sini akan ditentukan optimumnya. Nah, fungsi optimum inilah kita buat untuk perseptron. Maka saya namakan fungsi optimum di sini itu sebagai quickness perseptron. Maka quickness perseptron itu fungsi forward. Forwardnya itu tidak lain, ini adalah fungsi sum. Ini saya cuma menghitung size dari inputnya, kemudian size dari W. Ini salah, ini mungkin saya rubah jadi W saja ya. W, saya rubah jadi W. Ini W sama dengan W transpose tetap. Ini tadi karena vektor kolom, saya rubah jadi vektor baris. Ini adalah sum. Tidak bingung dengan istilah tadi, saya rubah saja, maka ini sum. Kemudian errornya dihitung dengan ini, min dari TY dikurangi Y dikali sigma kuadrat. Nah, ini errornya. Ya, ini errornya ini, jadi semua proses dihitung, dibus errornya sudah 0 belum. Kalau belum dia ulang. Jadi keluarannya ini adalah Z. Tapi Z awalnya dikosongkan dulu sebagai indikator bahwa Z itu ada luarannya. Z di sini itu akan tergantikan oleh ini. Itu cara kerjanya. Kemudian berikutnya saya buat fungsi, saya simpan saja ini, saya buat fungsi perseptron. Perseptron karena inputnya adalah 00, 01, 10, 11, keluarannya adalah 0, 1, 1, 1. Ini untuk logika OR tadi adalah kita coba kita N. Kita coba 0. Maka sekarang kita inisialisasi. Ini fungsinya berbinas perseptron, betul. Kemudian variabelnya adalah size xn, 2 plus 1 itu berapa sih panjang variabel yang akan, variabel itu berarti kan 3 tambah bias sebetulnya di sini. Ada 2 ditambah bias. Range-nya saya kasih set min 5 sampai 5, bisa negatif. Kapanya pakai constriction coefficient yang diusulkan oleh yang sebelumnya, persis kita pakai sebelumnya. Ini maksimum durasinya 1000, populasinya atau partikelnya ada 20,
C-nya sama dengan yang sebelumnya, tinggal panggil PSO. Cuman PSO di sini harus diedit sedikit, jangan yang sebelumnya random round, jangan dikasih round. Kalau round nanti bulat hasilnya. Ini kita ganti dengan seperti ini. Nah itu, maka sekarang bisa kita uji coba. Kita uji coba, tinggal karena PSO yang kemarin itu sudah bisa kita pakai. Jadi di PSO kemarin itu terdiri atas dengan parameter yang sudah kita inputkan tadi. Maka pertama dia bikin template yang isinya kosong semua. Kemudian itu create particle sebanyak n port, sebanyak n populasi. Kemudian global base-nya dikasih infinity itu besar sekali. Kemudian pertama baru dilakukan degenerate, awalnya adalah generate uniform random untuk masing-masing partikel itu diisi bilangan random sebanyak size-nya, karena size-nya yang tadi kita gunakan 3 yaitu W0, W1, W2, maka ada 3, kita jahit sebanyak 3. Kemudian partikel velocity-nya masih 0, di set 0 awalnya karena tidak bergerak. Partikel cost-nya ya dihitung dari cost function yang ini, particle position berapa nilainya. Kemudian di set base position-nya masih sama dengan diri sendiri dulu, kemudian baru dihitung base-nya, global base-nya berapa. Setelah itu baru kita ini looping update velocity, kemudian update ini membatasi, tidak boleh karena velocity-nya dibatasi. Kemudian ini update posisinya juga dibatasi. Itu kemudian langsung update global base position sama global base. Jadi posisinya diupdate, kemudian terus diputar sampai dengan ditemukannya solusi atau sampai dengan maksimum iterasi. Semua persis, maka coba sekarang kita lihat jalankan. Nah ini di iterasi ke-60 udah ketemu solusinya. Dapatnya kalau ini 000001 dengan base W-nya itu ini. W-nya ini. Coba dihitung dengan konsep yang tadi. Benar nggak sih kok dapatnya ini gitu. Dengan W yang gini perseptronnya kita bisa dapat Y-nya adalah 000 sesuai dengan yang ditargetkan. Itu bisa diuji. Bisa uji sebetulnya ya, dengan ini kan di sini kita punya fungsi predict, fungsi forward ya, predict. Fungsi predict itu isinya, kalau lihat di sini ini ada fungsi predict itu meramal W sama dengan X, dikasih masukkan W dan X nya tinggal dikalikan ke dalam, kemudian ini step function. Nah ini kebetulan step functionnya sama dengan, bisa sama dengan, agak salah sedikit, ini sama dengan ya, agak ini kalau dijalankan saja fungsi itu dengan konsep tadi, karena diluarkannya adalah base W, maka kita jalankan saja fungsinya, terjadinya diluarkannya 0,1. Nah kalau ingin coba yang lain, misalkan, nah jadi intinya kita hanya menentukan fitnessnya ini. Jadi forwardnya itu kita hitung, kemudian kan keluar error-errornya itu kita keluarkan. Nah itu kemudian kalau ingin nyoba yang lain, misalkan kelasnya sekarang ini n, sekarang saya kasih or satu, mampu nggak dia? Nanti putaran ini. Nah ini di ketiga udah selesai, iterasi ketiga udah dapat ini, itu keluarannya pasti. Nah bagaimana dengan contohnya, misalkan kalau datanya seperti ini, datanya ini 3 variabel, tadi kan 2 variabel 0001, dan ini kan 3 variabel tapi random, ini kelasnya. Maka saya ubah aja xin nya itu, ambil dulu data xin ini, kemudian yt nya adalah yang di belakang ini. Kemudian baru saya lakukan dengan langkah yang bersama, berhasil nggak dia? Coba aja kita. Nah itu iterasi keberapa ya, cepat malah ini.
lebih cepat dari yang ini. Nah ini inputnya ini, targetnya ini, saya dapat W-nya ini. Dengan perseptron sederhana itu saya bisa mendefinisikan. Jadi kesimpulannya di sini bahwa PSO itu bisa kita gunakan untuk merancang neural network dengan yang kita coba di sini adalah ANN. Ya, ANN yang kita coba, prinsip sederhananya dari algoritma yang diberikan tadi ini, maka kita definisikan cuman di sini. PSO yang sebelumnya itu sama saja. Update ini itu dilakukan oleh fungsi PSO yang sebelumnya. Sedangkan ini kita bikin di sini saja. Hitung errornya ini itu menggunakan fungsi forward. Tapi harus diingat bahwa hitung error ini adalah error untuk keseluruhan data. Maka kita menggunakan konsep matriks di sini ya. Di sini ada matriks. Ini di fitness ini itu maka X dikali W1 sampai M kemudian ditambah dengan WM plus 1. Jadi WM plus 1 ini bias, tidak dikalikan X. X nya itu kan ada 2, tidak dikalikan. Maka itu kemudian diaktifasi. Ini adalah ini aktivasinya di sini. Ini fungsi aktivasi. Di sini adalah aktivasinya. Kemudian ini menghitung errornya, error keseluruhannya ke 4 data itu. Hitung kalau tidak dekat sama dengan 0 maka update-nya dengan PSO. Ini gimana ngupdate? Ya dihitung particle velocity-nya, kemudian velocity-nya dia dibatasi, kemudian diupdate particle position-nya dengan particle velocity, kemudian dibatasi lagi, kemudian update personal base-nya, update juga global base-nya. Kalau particle E.cost lebih kecil dari particle base cost, maka dirubah base cost-nya, base cost position dan base cost-nya. Nah ini membuktikan bagaimana PSO bisa kita gunakan untuk merancang perseptron dengan struktur yang sederhana seperti ini. Perseptron yang tadi dengan satu hidden layer. Ini sama dengan gambar saya tadi, bahwa ini yang cial ini tuh G-nya adalah fungsi dari F sigma, F dalam perusahaan, dengan F-nya itu adalah itu. Nah ini perseptron murni saya simulasikan pakai Python. Itu ini luarannya ini. Nah kalau ditanya apakah weights yang keluar dari perseptron murni dengan PSO sama, enggak, karena weights-nya space-nya ada dari min 5 sampai 5, bisa saja yang lain, nggak harus seperti ini. Coba kita bisa perhatikan dari contoh ini. Misalkan kalau kita running berulang-ulang belum tentu menghasilkan weights yang sama. Untuk menghasilkan weights yang sama, coba kita ulang. Ini kan kasusnya adalah yang di bawah. Kalau kita running sekarang kita dapat weights-nya itu, hitung aja base weights-nya ini minus 4, sekian. Coba kita running ulang, minus 4 sekian tadi ya, sama naik minus 0, jadi 0,4 tadi, sekarang minus 0. Tapi dia berhasil melakukan prediksi yang sama di iterasi 40. Kalau kita ulang lagi, tuh, di iterasi kedua malah dia dapat sekian dengan solusi yang sudah. Dan kita ulang lagi misalnya. Jadi, nah ini juga berhasil di iterasi pertama malah selesai. Nah ini kehebatan dari GA dibanding dengan perseptron itu GA dengan PSO itu punya faktor learning lewat komunikasi melalui global base-nya. Atau update itu dilakukan dengan cara kognitif, komponen kognitifnya dan komponen sosialnya. Jadi dia kognitif itu adalah dirinya sendiri, sosial itu adalah dengan tetangganya atau temannya. Jadi itu komunikasi itu, informasi itu yang digunakan untuk mengupdate dirinya. Jadi ini persis dengan mirip social
behavior sebetulnya. Jadi manusia itu mengupdate posisinya ketika sesuatu itu melihat potensi temannya. Kalau teman saya rajin belajar, maka kita pun berusaha untuk rajin belajar. Itu diupdate agar kita bisa mencapai atau menyamai rekan yang sukses atau seseorang yang sukses itu kita jadikan inspiratif untuk membuat kita menjadi lebih maju. Itu disebut dengan sosial komponen. Nah, itu PSO hari ini. Kalau misalkan PSO itu diimplementasikan ke dalam konsep yang lebih real, itu bisa juga kita implementasikan ke kasus yang kemarin saya jelaskan, yaitu ke traffic control untuk kasus yang sama dengan sebelumnya. Nah, ini saya lakukan pada saat joint research itu ya. Maka di sini yang codingnya sama, coding datanya, cuman yang sebelumnya saya pakai multi-element GA saya rubah menjadi PSO. PSO di sini itu cuman melakukan update way tanpa adanya rekomendasi. Jadi dia ada proses training di sini ketika dia melakukan update way untuk mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Nah, PSO ini itu selain mudah diimplementasikan, hanya beberapa parameter yang di-adjust, tidak ada kombinasi dan rekombinasi atau crossover dan mutasi, maka di sini dia akan melakukan proses pembelajaran melalui communication dan learning. Dengan komunikasi dia belajar, komunikasi dengan lainnya itu melalui global base tadi, sedangkan komunikasinya itu dia mengubah global base-nya berdasarkan global base kawannya. Nah, itu ketika kita implementasikan pada kasus dengan fungsi fitness yang sama, itu saya bisa mendapatkan hasil yang dengan MAGA itu sekian, kita bisa sekian, sedangkan PSO sedikit lebih baik. Nah, ini artinya PSO dan GA itu relatif punya kemampuan yang hampir sama untuk proses optimalisasi. Namun keuntungan PSO, dia punya mekanisme learning. Sedangkan di GA, dia tidak ada mekanisme learning, hanya murni melalui rekombinasi saja. Sedangkan PSO, saya bisa katakan karena dia ada proses belajar melalui cognitive komponen dan social komponen. Karena setiap posisi terbaiknya itu akan dicatat dan global base-nya akan dicatat, dan itu yang digunakan untuk memperbaiki dirinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan dari kuliah hari ini, itu bisa disampaikan via WA di grup atau via forum. Anda bisa buka forum di Beraja. Sekian dulu hari ini, sampai ketemu minggu depan.